stroke kedua kalinya. Nah, saat itu sebetulnya sedihnya apa Bapak Ibu? Yang paling saya rasakan adalah sakitnya itu disebabkan karena kaget, kemudian disebabkan lagi stroke yang kedua kalinya, kaget lagi yang kedua kalinya. Jadi yang tadinya sudah bengok, sekarang saraf bagian kanan tuh, tangan kanan itu kena. Kemudian bagian kaki itu udah mulai sulit jalan. Dan bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, kita check up malah semakin rutin. Jadi yang tadinya mungkin check up hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, ini check up malah seminggu bisa sekali, jadi sebulan bisa 4 kali check up Bapak Ibu, dan itu pengeluaran yang cukup besar. Nah, tambah tahun, masuk tahun kedua, tahun ketiga, nggak kerasa Bapak Ibu, kita tidak pernah yang namanya mengurangi obat, kita usahakan terus yang terbaik, walaupun keadaan ekonomi kita juga tidak terlalu bagus Bapak Ibu, kemudian kita coba terus, kita kasih lagi obat, kita tidak pernah ada obat yang dikurangi atau juga tidak ada juga obat atau herbal yang ditambah. Kita ikuti semua petunjuk dokter. Anehnya masuk tahun kelima, kok keadaannya malah yang tadinya pakai tongkat kaki 1 naik ke tongkat kaki 2, dan akhirnya naik juga ke tongkat kaki 3, sampai sekitar 2015-an, 2016-an itu kita sudah mulai kenal dengan kangen water. Nah, di situ saya coba kasih kangen water, Bapak Ibu. Setelah saya coba kasih kangen water, itu sebetulnya dokter menyarankan untuk tidak boleh minum air kangen water, tidak dicampur dengan air kangen water. Jadi katanya itu bisa mempengaruhi, obatnya nanti tidak berkhasiat dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil jalan keputusan sendiri karena apa? Karena saya melihat perkembangan ibu saya. Ibu saya ini sampai diabetesnya juga kena, bukan hanya sekedar stroke, stroke-nya disebabkan oleh pecah pembuluh darah, ke otak juga kena, karena sebagian di sini juga ibu saya agak ngeheng kalau ditanya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ditanya, dia tahu apa yang ditanya, tapi mikirnya agak sedikit lama. Kemudian untuk jalan juga repot Bapak Ibu. Dan saya merasakan yang paling sedihnya ini adalah salah satunya kesalahan dari rekan saya. Masalahnya nggak bisa dikejar-kejar kan, mau uangnya minta dibalikin dan gimana pun juga itu sudah kejadian, sudah berlalu, uangnya tidak bisa kembali. Kita hanya bisa menjalankan, ya udah kita ikhtiar dengan yang ada. Kenapa waktu itu saya pilih kangen water Bapak Ibu? Karena saya ngelihat ini air putih yang insya Allah aman. Kemudian teman saya juga kasih tahu sama saya, kebetulan dia dokter tinggal juga di Seattle, dia bilang, kenapa nggak pakai air kangen water aja? Minum obat pakai air kangen water aja, bikin pH 7 khusus untuk kangen water yang buat minum obat, dan dipisahkan dengan pH 9,5 untuk selang sejam 2 jam dari minum obat. Akhirnya saya lakukan terapi air. Jadi yang tadinya ibu saya sudah repot kena stroke juga, kena vertigo juga, kena diabetes juga. Jadi itu adalah hal yang cukup berat karena jantungnya dan ginjalnya juga akhirnya terancam untuk kena juga. Akhirnya saya nggak pikir panjang, walaupun dokter melarang, saya terusin. Jadi minum obat dikasih pH 7 kangen water khusus, kemudian minum sehari-hari biasa itu per 2 jam minum, walaupun hanya segelas kecil. Nah, waktu itu ibu saya ini kena diabetes, bahkan ditangani oleh 3 orang dokter waktu itu, di Boromies ada, di Hasan Sadikin juga ada, dan yang paling bikin sedihnya ibu saya ini kena diabetes dan usus halusnya itu sudah kena, jadi diare. Selama 2 tahun itu ibu saya diare. Pengeluaran itu cukup banyak Bapak Ibu, karena memang saya merasa bahwa bapak saya sudah tidak bekerja lagi, dan kami memang harus memenuhi kebutuhan untuk obat juga. Saya punya anak juga, dan pekerjaan kita juga nggak bisa jadi andalan yang sebetulnya bisa diandalkan, yang betul-betul settle. Karena apa? Karena ternyata pekerjaan kita juga dikejar oleh target. Jadi saya cuma bisa berdoa, saya usaha, saya ngejelasin kangen water sebisa mungkin. Kemudian ada orang yang memang cocok minum kangen water, dia beli, dan hasil dari penjualan kangen water ini yang saya pakai untuk beli diapers, yang saya pakai buat nambah obat-obatan ibu saya. Bapak Ibu, ketika dokter bilang bahwa ibu saya harus di atas kursi roda, saya betul-betul bingung. Kenapa? Harusnya pikiran saya kalau orang ke dokter itu lebih baik. Harusnya kalau minum obat itu menyembuhkan.
dan harusnya ada perubahan yang jauh ke lebih baik. Tapi ternyata ibu saya kok udah minum obat, belum ada perubahan yang lebih baik. Ini apa salah obatnya, atau salah dokternya, atau salah rumah sakitnya? Saya nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Saya cuma bisa berdoa, saya lakukan yang terbaik. Saya terusin air kangen water, saya nggak berharap banyak. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah tolong berikanlah jalan yang terbaik buat ibu saya. Kurangin rasa sakitnya. Dan kalau misalkan yang namanya diare, itu tuh di situ lecet-lecet. Jadi begitu ganti pampers lecet, begitu ganti diapers lecet. Nah Bapak Ibu, alhamdulillahnya ya mungkin karena Allah mendengarkan doa saya teruskan. Masuk bulan keempat yang tadinya nggak ada reaksi apa-apa, tiba-tiba jalan dari bulan keempat, bulan kelima, setelah ibu saya kurang lebih minum dari 4 bulan, jalan bulan kelima, itu ibu saya mulai berhenti diarenya. Tadinya sehari itu diare bisa 3 kali sampai 4 kali, kadang 5 kali. Ini berkurang diarenya. Diarenya jadi cuman sehari itu kok cuman sekali diare. Dilihat kok cuman pipis aja yang banyak. Jadi ibu saya ini banyak pipis, banyak kencing. Jadi saya mikir, wah kayaknya ini perubahan yang lebih baik. Saya terusin